sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Oh iya, seharusnya saya hadir. Terus Pak Jaja ini. Ikut duduk yang paling empuk tuh. Ayo silakan duduk semua. Mahasiswa baru yang Satu dua. Klaster 11 di Minuman utuh, minuman utuh. Oh ini nih. Ini Pak, masih utuh. Masih utuh semua kok itu Pak. Ya itu jangan tarik kayak gitu. Sekali lagi. Iya, terima kasih. Anda bisa langsung duduk di lokasinya menghadap ke posisi tanaman mangrove. Bisa dengan suara saya sampai di ujung? Baik, sekarang diposisikan duduk. Mahasiswa baru tolong duduk menghadap ke lokasi penanaman. Kiri kanan panggung dari klaster 1 sampai 22. Sekali lagi, seluruh kelompok mahasiswa dari 1 sampai 22 boleh duduk menghadap ke tempat penanaman. Tidak Basuki, kami persilakan untuk naik di panggung. Bapak Rianto Basuki. Oh sudah, baik, terima kasih Pak. Selamat datang kepada yang terhormat Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama, kepada Pelaksana Tugas Wali selaku Rektor Unika Atmajaya, Bapak Insinyur M. Magdi Sinaga MSc selaku Wakil Rektor 3 Unika Atmajaya, Bapak Dr. Andes Andreas Groups for our future. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ketua Panitia Acara Ibu Angel Berta Silalahi SEM. Baik, terima kasih Mbak Kamila. Semua bisa hening sebentar, saya mengundang untuk hening semua supaya kita mulai dengan doa. Saya akan memimpin dengan cara Katolik. Bapak Basuki Cahayapurnama, Pelaksana Tugas Wali Kota Jakarta Utara Bapak Sinaga, Dekan Fakultas Ekonomi Pak Andrea Kaujan, yang mewakili dari Direktur terhormat Bapak PLT Gubernur DKI Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Kepala Ibu Rektor Unika Atmajaya, Bapak Direktur DCA. Pada hari ini Pak Dirjen KP3K Pak Sudirman Said tidak bisa hadir karena beliau ada acara dengan Ibu Menteri. Lalu tentunya kita pantas mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi ini kita bisa berkumpul dan melakukan suatu tugas yang saya anggap ini adalah tugas suci. Karena seperti diketahui Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi Ibu Rektor mengatakan bahwa
kita perlu menyelamatkan lingkungan. Sekarang kalau kita bicara fokus pada mangrove, kenapa kita harus menanam mangrove? Kenapa harus pantai harus tertutupi oleh mangrove? Ini sangat penting bagi adik-adik sekalian, mahasiswa Universitas Atmajaya, karena manakala mangrove hilang, maka biota-biota. Mari semua anak-anak kita tepuk tangan. Untuk sekali lagi, bagi saudara-saudaranya, penandatanganan sedang dimulai. Dua kali Bapak ya. Kita bakal mati. Harus terus. Gampang ditiru nih Pak. Tapi udah makan korban Pak. Dulu ditiru di Muara Angke, ketahuan langsung dipecat. Baik, penandatanganan sudah selesai dilakukan. Kita sekali lagi tepuk tangan atas terjadinya kerjasama kita. Dia Pak Kades. Oke, cukup. Oke. Jadi para pengusaha ikan di Muara Angke, pengelola kita juga. Yang saya hormati Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Kelautan Perikanan Pak Jamuni, juga dari Wali Kota Jakarta Utara, Pak Dr. Ibu Profesor Dr. Lani Panjaitan, Rektor Atmajaya, Wakil Rektor 3, Bapak Mak Sinada, yang saya hormati Pak Andres, Dekan Fakultas Ekonomi, Pak Andres, oh ya, sorry, nyarinya ke sana Pak. Sivitas Akademika, juga Pak Arman, Bos BCA, yang banyak mendukung dari UNJ, dari UIN. Sama kami atas nama Pemprov mengucapkan terima kasih untuk semangat ini. Bukan semangatnya, sebetulnya yang kami mau katakan kepeduliannya. Jadi di Jakarta, kalau kita bicara Jakarta, orang tanya sama saya, lebih mudah mana jadi bupati di Belitung Timur apa jadi gubernur di Jakarta? Saya selalu katakan lebih mudah di Jakarta. Wah, kenapa katanya? Karena di Jakarta semua persoalan sudah dipetakan dengan baik, sudah dikaji, semua solusinya pun sudah ada. Lalu kenapa tidak bisa dilaksanakan? Dan orang pintarnya lebih banyak. Kalau saya di Belitung ketemu 10 orang, 8 orang pendidikannya di bawah saya waktu rapat. Tapi kalau di Jakarta ketemu 10 orang di atas saya. Jadi lebih gampang di Jakarta. Lalu apa masalahnya? Di Jakarta ini ada satu yang kurang. Kita ini kurang peduli. Orang Jakarta itu cuek katanya. Itu masalahnya. Jadi kalau lihat sampah dibuang sembarangan, cuek aja. Ada pakai mobil mewah pun makan pisang dia lempar keluar, kurang ajar banget ini. Mobilnya mewah, dia taruh mobil dulu kenapa gitu, dia lempar. Ngambil tiket tol, dia taruh di dalam kenapa? Enggak, dibuang, itu terbang kemana-mana. Kalau masing-masing buang, kalau satu orang satu genggam sampah dibuang, ini Jakarta penuh. Nah makanya hari ini saya sangat senang dan menghargai, bukan hanya lihat yang ada dibuangin, tapi malah tidak ada mau ditanam. Ini sesuatu yang jauh lebih ke depan. Jadi selama ini kita kenal kan ada sampah dibuang, cuekin. Ini enggak, ini lihat ini kurang, kita tanam. Jadi saya tanya-tanya sama Pak Darjamuni, Kepala Dinas, kata beliau susah karena air bersihnya kurang, lumpurnya kurang. Beda dengan kampung saya. Dulu pabrik saya itu kalau sampai ke laut, saya bisa jalan kaki 500 meter, itu lewatin bakau. Jadi kita mesti merangkak dan bakau-bakau sampai ke teluk dekat laut. Jadi ada beberapa kayu disusun, itu 500 meter, tebal sekali. Nah itu pun sebagian dicuri oleh perusahaan sawit di Babat Timur.
Nah kita akhirnya balik lagi akar masalah kita itu sebenarnya adalah korupsi, KKN sebetulnya. Jadi yang udah ada bisa dibongkar, bisa diapapun demi ada uangnya. Nah ini juga masalah. Sama seperti Pandai Indah Kapok ini dulu pernah dipersoalkan. Ini tidak boleh dibuat perumahan misalnya. Tapi begitu Pak Harto bersuara, diem semua dulu, langsung beres. Nah ini yang sisa ini setelah ada lapang golf, tol, perumahan, ya kita harus bereskan bakau-bakau ada ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada Atma Jaya dan universitas yang ikut, juga BCA dan semua relawan dan mahasiswa. Satu orang kalau tanam 55 batang, 1000 orang selesai 55.000. 55 batang kalau budak-budak ini belum encok lah saya jamin. Belum. Kalau yang umur-umur ABG kayak kami bisa encok. Kalau udah ABG bisa encok. Tapi kalau olahraga terus harusnya kuat. Ya kita harapkan Jakarta orangnya bukan cuma peduli, tapi juga sehat. Jadi dengan pagi-pagi kayak gini nih baik, sehat ini untuk olahraga. Ya sekali lagi terima kasih. Dan sambil nanam baca doa sesuai keyakinan masing-masing. Katanya pohon ini semua ada hidupnya, sama seperti kita. Jadi kalau rumah bunganya nggak berbunga, pohon nggak berbunga, tidak akan pegang-pegang berbunga dia itu. Kalau kata ibu saya, bunga itu mesti didatangin, dipegang, diajak ngomong, dilihatin, baru berbunga. Saya ada tanam melati Holland, nggak berbunga terus. Tanam dan di pot nggak berbunga, katanya kurang matahari. Ibu saya datang, ibu saya bagikan vitaminnya yang kadaluarsa. Ibu saya ini ada ilmu vitamin manusia kadaluarsa, dikasih ke tanaman, wah berbunga semua nih sekarang. Nah jadi memang akhirnya memang kepedulian sentuhan dibutuhkan. Tapi hari ini kita sudah punya modal, mahasiswa yang datang kepeduliannya luar biasa. Jadi tolong juga kami kita kalau ada buang sampah sembarangan mungkin perlu ditegur, dilaporkan. Kami akan meluncurkan program Swakita. Swakita itu mirip-mirip dengan safetypin.com. Di situ kita ini lurah camat bisa memonitor daerah ini ada laporannya apa. Nah kita harapkan mahasiswa yang hampir semua punya handphone. Kalau yang bokeh beli made in China malahan Android semua kan. Nah makin Android itu makin cocok. Jadi makin in China makin Android. Nanti bisa bantu kami melaporkan situasi yang ada di Jakarta. Bisa kirim foto termasuk keamanan. Ya kalau naik bus yang plototin khusus cewek gitu ya. Atau ada sopir bus Transjakarta yang rem mendadak sampai ceweknya mesti tabrakan gitu. Ini memang salah kami. Busnya tidak cukup. Tahun depan kami akan meluncurkan yang di depan ini khusus cewek, yang belakang cowok. Hari Senin kita akan luncurkan logo baru. Kita akan mulai beli bus-bus yang kelas Eropa. Kita akan luncurkan Scania. Jadi yang suspensinya lebih enak daripada Avanza atau Xenia. Karena ini independent suspensi. Jadi udah kayak Mercedes saja. Jadi waktu itu kita pengen Jakarta betul-betul sama, tapi kita juga mengharapkan saudara-saudara yang sudah punya hati seperti ini bantu kami melaporkan untuk sama-sama menjaga. Jakarta pasti akan nyaman sekali kalau kita bikin seperti ini. Apalagi kalau tahun depan kita bisa membangun light rail transit seperti di Chicago yang melingkar-lingkar dan bergedung. Kayak film-film Hollywood itu kan rata-rata main di Chicago tuh. Kalau penjahatnya parkir di bawah ada kolong besi itu Chicago, atas itu kereta api sebetulnya. Kita pengen bangun seperti itu, mungkin bisa bantu atasi kemacetan Jakarta. Banjir, kami mulai akan membangun NCICD yang tipe A. NCICD itu singkatan dari National Capital Integrated Coastal Defense. Jadi selain bakau, kami juga membuat tanggul yang baik dan pompa yang baik. Sehingga di sebelah utara ini tidak ada lagi ancaman dari pasar. Nah kalau ini bisa kita lakukan, seluruh normalisasi sungai waduk kita lakukan. Kami memang terkendala membangun rumah susun yang banyak karena orang-orang yang sudah menduduki Jakarta ini sudah 30-40 tahun di sungai maupun di waduk. Nah ini mesti didorong masuk ke rumah susun. Di rumah susun masih banyak oknum menjual lagi rumah susun. Itu pun sedang kami mau tangkapin supaya bisa sama-sama bisa kita penuhi.
baru Jakarta ini bisa otak orang Jakarta penuh, perutnya penuh, dan dompetnya penuh. Nah itu cita-cita kami. Jadi otak, perut, dan dompet penuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Gubernur Basuki. Kemudian kami persilakan kepada Bapak dipersilakan untuk sebentar. Kepada Ibu Lani, Pak Darjamuni, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Suki Cahayapurnama. Ya, mari kita tepuk tangan semua. Undangan dari Ibu Rektor kepada Bapak Gubernur. Hadap kiri, Bu. Pak, sini, Pak. Sini, Pak. Ini kamera sini apa sini? Sebelah sini. Ya, sebelah sini. Ya. Tepuk tangannya mana? Ayo, adik-adik. Iya, baik. Terima kasih Bapak, Ibu. Lanjut MC. Lagi sebentar, diserahkan kenang-kenangan kepada Bapak Ho dari Rektor Unika Jaya. Wow, dibuka keren sekali. Kita tepuk tangan dong. Baik, terima kasih. Kita lanjut. MC. Kemudian kepada KKP Bapak Rianto Basuki dari Dinas Kelautan dan Pertanian, Bapak Darjamuni dipersilakan untuk maju ke depan. Rianto dari Kementerian Kelautan dan Pertanian untuk secara simbolis menyerahkan bibit mangrove kepada Terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang telah menyumbangkan 55 ribu. Kira kamu merasa? Iya, merasa. Rasa mana? Apa namanya? Kaper boy. Kalian dulu, Ibu Rektor. Kami permisi. Ini kan? Yang dicoba. Ini ya. Terima kasih. Bu. Ibu sarapan. Ini udah ketanam. Belum Pak. Baru Ya, kita akan mulai dengan MC opening ceremony dari lingkungan Kampung. Benar, oke, baik, sebentar. Untuk di baris kedua, jajaran rektor dan dekanan. Kita tentukan panitia ketua bidang panitia mangrove dekanan Bapak Jaja, Bapak Wali Kota. Wali Kota MMF. Boleh dinamikasi ya Bapak Wali Kota kami dulu ya. Perlu copot, Pak. Oh, pikir masih ngaduk-ngaduk tangan. Ya masih dua acara lain bersihnya. Ya, oke. Baik, siap-siap untuk kita melakukan opening ceremony. MC tolong mainin ke pemegang trompet. MC-nya menggeser ke pinggir supaya untuk 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah gede akarnya ada tulisan Pak Andre.
Bisa. Cukup dekat. Ya, direktor, diikat direktor. Mundur aja. Mundur dulu. Tunggu ini, Ibu jatuh nanti nggak bisa mau. Biar saya bantu Ibu. Ya, ini nggak bisa nunduk. Ya, nggak usah, biar saya. Kita tepuk tangan untuk seremoni sudah selesai. Saya membersihkan pohon yang tersebut mewakili dari pohon yang memiliki. Pegang Pak Ahok. Pegang Pak, dipegang Pak. Cakep Pak. Direktur, Parman itu Pak. Ya, 55 pohon mah. Ini mas, itu bisa nggak 50 pohon satu anak? Sudah terlatih Pak, sudah mulai. Ada perwakilan dari Universitas Negeri Jakarta, Universitas Multimedia. Makasih ya semuanya. Pak Ahok, close up dulu Pak Ahok. Close up bisa aja. Biar bisa di belakang. Sini aja. Cabang Tokor atas kehadirannya pada acara kita hari ini. Oke. Ya. Pak, soal penanaman mangrove hari ini gimana Pak? Ya kita tentu sangat terima kasih ya. Ini ada satu kepedulian dari anak-anak mahasiswa bahwa kita Jakarta ini kan bukan hanya soal masalah buang sampah nih. Kalau buang sampah aja cuek gitu kan, apalagi mau nanam. Ini tiba-tiba ada mahasiswa, ada BCA Group, ada Atma Jaya yang termasuk Dinas Kelautan, termasuk yang kementerian ya, sama juga relawan Mangrove for Future ya. Itu sangat bagus. Berarti ini kita ada harapan Jakarta ini. Apalagi soal sampah, cuma buang. Ini namanya mau. Nah ini kita harap gerakan ini bisa terus. Terutama soal coastal defense ini, kan, pertahanan pesisir utara ini. Kita tentu akan buat tanggul diperkuat. Selain tanggul dengan semen juga ada tanggul alam seperti ini. Nah ini sangat baik kita pikir. Itu aja sih. Kedepannya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat panduan terhijau hijau dan juga tanaman-tanaman. Itu pasti. Makanya saya bilang, kenapa kita semangat di sini? Ini nanam itu lebih susah daripada cuma nyuruh jangan buang. Kalau ini kan susah kan, ya mesti nanam, mesti keluarin tenaga, biaya, ngerawat. Sedangkan di Jakarta ini masih tahapnya apa yang kita lihat? Buang sampah sembarangan, buang ke sungai, buang ke mana sembarangan. Nah kalau ada generasi seperti ini, berarti harapan kita lebih baik nanti ke depan. Pak, kalau kondisi mangrove di Jakarta sendiri yang sudah ada saat ini bagaimana? Ya tumbuhnya nggak gitu baik sih. Dan baik juga di pulau tadi semua memang tidak memuaskan lah. Nah, kita harap ini udah doain supaya bagus tadi. Amin. Mesti ada mistik-mistiknya dikit. Pak, tadi yang kata Bapak ada program-program itu seperti apa? Ya, dulu kan beli dari Jawa Tengah ya bibit-bibit mangrove ya. Nah, tapi kalau mangrove penyesuaian kadang 80% mati. Makanya kita coba kembangkan langsung di daerah sini. Nah, dan nanamnya langsung cepat. Jadi sama, pohon itu memang begitu. Dulu waktu saya tiba itu jambu mente, itu gampang nyesuaiin. Kita pikir jambu mente Bogor bagus. Bogor Belitung, wah bertahun-tahun nggak berbuah. Yang lokal cepat, kenapa? Dia nyesuaiin lagi. Nah kita harap bakau yang dikembangkan di sini akan lebih cepat tumbuhnya. Programnya seperti itu. Ya kalau program ruang terbuka hijau yang lain itu kita pengen tiap RW ada taman. Tapi taman juga kombinasi. Ada pelatihannya juga ibu-ibu, termasuknya perpustakaannya. Nah ibu PKK yang akan nanganin. Tahun ini kita mulai bangun, mungkin Maret akan selesai 5 percontohan.
Ini semua juga CSR. Jadi kita siapin tanah, Pemda, CSR masuk taman, masukin juga pelatihan ibu PKK termasuk perpustakaan semua. Jadi kita pengen terpadu. Nah dengan model terpadu seperti adanya PKL juga, Jakarta akan lebih baik. Ya, itu aja. Kayak nih, sama Prof. Kan itu suah kita tuh kayak safetypin.com. Jadi orang bisa laporin, misalnya kamu berdiri di sini, ada Android, kamu lihat apa, kamu laporin pun nanti keluar tuh kayak peniti. Jadi petanya kelihatan. Kalau merah mungkin bahaya, apa kuning, apa hijau. Nah, jadi semua bisa laporin apa aja. Itu udah bikin. Bisa ada parkir liar, ada PKR, ada sampah, ada jalan jelek, ada listrik mati, semua ada poin-poinnya. Ini soal dasar seperti safetypin.com untuk menolong pelecehan seksual pada perempuan. Nah, ada orang relawan yang mengembangkan. Dia dengar saya ngomong di YouTube, dia bantu kembangkan. Dia kembangkan sistem ini gratis dari dia. Dia mau bikin perjanjian nanti gimana kalau ke depannya. Nah, Kapan perjanjian, Pak? Ini saya pikir Desember udah bisa mulai pelatihan. Kita lagi siapin perjanjiannya. Nah kita pengen Januari ketika lurah camat menjadi semacam manajer di wilayahnya, makanya si lurah akan memonitor wilayahnya itu apa aja. Nah, kita bisa tahu ikutin. Sehingga lurah camat ketahuan sampai di mana, kinerja sampai di mana gitu. Ya itu aja. Ini mau tanya, Prof. Nah kita cari yang teman-teman aja. Kalau Pak Arman ini udah bantu dulu nih, termasuk sistem. Nanti juga kita pengen sistem di Jakarta itu semua pembayaran online. Jadi Jakarta itu harus masuk ke cashless society. Ya orang naik bus segala macam, beli di PKL, mau makan apapun semua harus pakai e-money. Sehingga kita bisa bantu subsidi semua di situ. Saya bahkan kemarin Pak Jokowi juga bilang, nanti bantuan sosial-sosial pun semua itu adalah e-money. Jadi nanti orang nggak ada lagi tuh kalau orang miskin, bukan tarik uang, tapi dia harus belanja. Dulu ada belanja di toko tertentu, sembako tertentu ada subsidi. Jadi pola itu yang mau kita lakukan. Yang Jakarta jadi model untuk dilakukan. Nanti bisa semua, ada kasus bantuan sosial, ada bencana, semua itu bukan bantu masak, bantu uang lagi. Tapi dia pakai e-money, dia belanja di tap. Dia ketahuan tuh. Masa belanjanya beli pamper gue lusin, ini mau jualan. Kan ketahuan, dan kalau sekarang kita masih bantu aku aja jualan dia. Tapi dengan kontrol ini kita bisa batasi. KJP juga sama, nah BCA juga salah satu yang bantu. Masuk PBB, dulu kita masalah paham, BCA malah tidak minta uang. Kita pikir dia minta uang. Jadi nggak terjadi kerjasamanya. Justru BCA pengen tidak minta uang sama sekali dari Pemda, dia bantu aja untuk proses kenyamanan nasabahnya. Nah ini contoh kerjasama yang kita harapkan membaik seperti itu. Masih banyak kok swasta yang mau bantu. Ini 5 taman itu CSR swasta itu. Jadi selama kita siapin lahan, kita tunjukkan kita transparan, tidak korup, tidak nyolong, banyak swasta yang mau bangun. CSR perusahaan di Jakarta ini banyak sekali sebetulnya. Cuma dia bingung mau kasihnya, jelas apa enggak. Itu kalau udah jelas, semua akan kasih. Ya saya kira itu Pak, banyak berguna. Jadi di sekolah masyarakat juga pakai dan curah hujan di Jakarta termasuk cukup tinggi sebetulnya. Ya kita bisa bikin bak-bak seperti itu. Oh ya Pak. Pejabat siapapun yang mau mengutamakan kepentingan orang banyak. Berarti antisipasinya Jakarta ada di curah hujan di satu Kita udah siapin pompa, kita udah minta BPKP untuk inspektorat audit sampai sejauh mana kesiapan pompa-pompa kita. Jadi kayak kunci situ, kita juga udah mulai ada beberapa seat pile walaupun belum sempurna, nah itu Pak Piunya kita ganti kan. Terima kasih Pak.